Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas kimiaku untuk belajar kimia ya. Kali ini dalam video kali ini kita akan mencoba menuliskan reaksi ionisasi ya. Untuk kalian yang baru belajar kimia, mungkin kalian akan kesulitan gimana sih, kenapa sih zat A dengan zat B kenapa menjadi zat C gitu ya, kenapa tidak zat D gitu ya, atau misalnya zat A jadi zat A dengan zat B itu kalau bereaksi menjadi zat apa sih. Nah, untuk kalian yang kebingungan seperti itu, nah ini dia dasar untuk kalian dalam menuliskan reaksi kimia ya. Nah, dalam video ini akan saya khususkan untuk menuliskan reaksi ionisasi ya. Tapi di akhir video nanti kita akan mencoba menuliskan reaksi kimia umum ya, yang sering kita temui, misalnya reaksi asam basa. Oke, kita mulai saja materinya. Ini dia daftar beberapa jenis ion-ion. Ada ion-ion golongan 1A. Ion-ion yang termasuk ke dalam golongan 1A ini memiliki muatan plus 1. Kenapa plus 1? Karena golongan itu akan sama dengan jumlah elektron valensi ya. Jadi kalau golongannya 1, itu artinya valensinya juga 1. Kalau valensinya 2, berarti dia termasuk ke dalam golongan 2. Valensinya 3, berarti dia termasuk ke dalam golongan 3 dan seterusnya. Nah, ingat lagi kestabilan unsur ya, bahwa unsur-unsur yang paling stabil itu adalah unsur-unsur golongan 8A, di mana mereka memiliki konfigurasi 2 atau valensinya itu 2 ya. Valensinya 2 itu disebut duplet, atau valensinya itu 8 yang disebut dengan oktet ya, konfigurasi oktet. Nah, sehingga untuk golongan 1A yang memiliki valensi 1 itu dia akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektron ya, agar stabil. Karena melepaskan elektron, jadi muatan ionnya juga menjadi positif karena melepaskan. Nah, karena melepaskannya 1 elektron sehingga muatannya adalah plus 1. Nah, itu sebabnya kenapa golongan 1A ini muatannya plus 1 ya. Nah, yang termasuk ke dalam golongan 1A itu ion-ionnya adalah H+, Li+, Na+, K+, Rb+, FCS dan Fr ya, itu juga plus 1. Kalau disingkat Helena kawin, Robi CS frustasi ya. Lalu golongan 2A itu memiliki muatan plus 2 karena dia kecenderungannya adalah melepaskan 2 elektron. Contohnya Be2+, Mg2+, Ca2+, dan seterusnya. Lalu golongan 3A itu memiliki muatan plus 3 karena memiliki kecenderungan untuk melepaskan 3 elektron. Contohnya Al3+. Di sini saya hanya menuliskan Al saja ya, karena nanti yang akan sering kalian temui adalah Al. Lalu golongan 6A karena memiliki 6 elektron valensi sehingga dia butuh 2 lagi agar konfigurasinya oktet seperti gas mulia. Nah, karena butuh 2, 6 kan tambah 2, 8 ya. Karena butuh 2, jadi dia memiliki kecenderungan untuk mengikat elektron dari atom lain sehingga memiliki muatan min 2 karena mengikat elektron. Kalau mengikat itu min, kalau melepas plus ya. Jadi muatannya min 2. Contohnya O2 min, S2 min. Ini 2 ion saja yang Ibu contohkan ya. Lalu golongan 7A itu memiliki muatan min 1 karena membutuhkan 1 elektron untuk stabil ya. Contohnya F min, Cl min, Br min, I min. Dan selanjutnya ini ada ion-ion lainnya yang harus kalian kenal. Yang pertama ada ion NH4+ atau amonium, OH min hidroksida, CH3COO min itu asetat, CO32 min karbonat, NO2 min nitrit, NO3 min nitrat, SO32 min sulfit, SO42 min sulfat, CN min sianida, PO33 min fosfit, P43 min fosfat, C2O42 min oksalat, ClO2 min klorit, ClO3 min itu klorat. Nah, ion-ion ini itu muatannya harus sesuai.
Jadi kalau golongan 1 itu plus 1, golongan 2 plus 2, golongan 3 plus 3, golongan 7 min 1, lalu SO4 itu muatannya 2 min, PO3 itu muatannya 3 min, itu muatannya harus sesuai ya. Jadi tidak ada yang namanya ion sulfat itu SO4 min atau SO4 3 min ya, tidak ada yang muatannya seperti itu. Yang ada itu SO4 2 min muatannya. Ini harus sesuai. Oke. Kemudian dalam menuliskan reaksi ionisasi, jumlah muatan pada ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama ya. Jadi jumlah muatan ruas kiri dan kanan itu harus sama jumlahnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama NaBr. Ini terurai menjadi ion Na plus dan Br min. Nah, ion positif itu biasanya ditulis di awal ya. Jadi ini MgHH lalu Al ya, itu biasanya ditulis di awal ion positifnya. Diikuti dengan ion negatif ya. Kecuali beberapa senyawa, contohnya senyawa asetat. Yang ini ya, CH3COO itu asetat. Nah, itu yang ditulis adalah ion negatif dulu. Tapi pada umumnya senyawa-senyawa kimia itu yang ditulis adalah ion positif dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Contoh lagi Ki. Ini menjadi K plus dan I min. Lalu NaCl, Na plus dan Cl min. Nah, lalu CaO. Nah, untuk senyawa biner yang muatannya plus 1 dan min 1 itu gampang saja ya, seperti 3 contoh yang tadi, NaBr, Na plus, Br min, Ki, K plus, I min, NaCl, Na plus, Cl min, NaBr, Na plus, Br min ya. Nah, tapi hati-hati, belum tentu muatan dari ion itu plus dan min ya. Jadi seperti ini, CaO. CaO itu ini terurai menjadi ion Ca2 plus dan O2 min. Nah, ini yang saya katakan tadi, ion-ion itu harus sesuai. Yang ini ya, catatan kita tadi, ion-ion itu harus sesuai. Nah, kalau kita tulis Ca+, adakah ion Ca+? Kita lihat lagi di daftar yang ini ya. Ca itu muatannya 2+, karena dia golongan 2A. Jadi untuk kalian yang baru belajar kimia ya, misalnya di tingkat SMA, karena kalian belum terbiasa, saya sarankan untuk menulis daftar-daftar ion ini ya, biar untuk sebagai acuan kalian ya. Jadi ion Ca itu muatannya 2+, harus sesuai ya dengan daftar ion kalian. Lalu O, karena itu golongan 6, jadi muatannya 2 min. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah sesuai berarti sudah betul ya. Ini Ca muatannya sudah sesuai 2+, O itu sudah sesuai muatannya 2 min. Jadi sudah pas ya, sudah benar ya. Lalu ini jumlah muatannya juga sama, cek. Ini karena tidak ada plus min yang di ruas kiri, gak ada plus, gak ada min, ini artinya muatannya 0 atau netral. Yang di ruas kanan sekarang, ini 2 plus dan 2 min, ini juga 0. Nah, kalau sudah sesuai ionnya dan jumlah muatannya sudah sama, berarti sudah benar yang kita kerjakan ya. Lanjut ke soal berikutnya, ada MgCl2. Ini Mg. Muatannya berapa? Cek lagi di daftar ion kita biar tidak salah ya. Mg itu muatannya 2+. Jadi Mg2+ plus Cl muatannya tadi berapa? Dia golongan 7A ya. Jadi Cl min. Jadi Mg2 plus Cl min. Nah, ini dia ion-ionnya sudah sesuai. Mg2 plus sudah sesuai, Cl min sudah sesuai. Tapi kita cek lagi jumlah muatannya sudah sama atau belum di ruas kiri dan kanan. Di ruas kiri muatannya 0. Karena ini gak ada plus, gak ada min, ini artinya netral. Sehingga muatannya 0. Di ruas kanan 2 plus dan min. Ini belum 0 ya. Karena kalau kita ibaratkan uang dan utang, ini uangnya 2.000, utangnya 1.000. Jadi ini belum 0. Nah, kalau belum 0 berarti belum sesuai. Nah, bagaimana caranya biar jumlahnya sama? Kita lihat, kita cek ke sebelah kiri ya.
ada nggak unsur yang punya indeks. Nah, indeks merupakan angka yang mengikuti suatu unsur ya. Contohnya ini Cl. Cl yang mengikuti Cl itu adalah angka 2 ya. Jadi indeks Cl ini ada 2. Nah, indeks ini nantinya akan menjadi koefisien. Jadi kita tulis koefisien Cl adalah 2. Jadi ini 2 plus dan 2 min. Karena ini ion Cl-nya ada 2 sehingga total muatannya adalah 2 min ya. 2 plus sama 2 min berarti 0 ya. Nah, kalau sudah 0 jumlahnya sudah sama ya. Berarti yang kita kerjakan adalah benar. Lanjut lagi, HNO2. Nah, ini ion positifnya adalah H plus. Ion negatifnya adalah NO2 min. Coba lihat ada nggak ion H plus? Ada ya di golongan 1A. Lalu ion NO2 min. NO2 min ada ion nitrit ya. NO2 min. Jadi yang kita kerjakan sudah benar ya, karena ionnya sudah sesuai, ada ion NO2 min dan ada ion H plus, dan jumlah muatannya juga sudah sesuai. Di sini 0, di sini juga 0 ya, plus 1 sama min 1. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa ini 2 ini tidak dijadikan sebagai koefisien ya, tidak maju ke sini. Ini kan indeks nih. Kenapa nggak maju ke sini? Karena begini ya. Ini 2 ini adalah punyanya O, bukan punyanya N. Indeks N itu adalah 1, indeks O adalah 2. Jadi ini nggak boleh ke depan sini, karena kalau ke depan sini ini artinya jadi punya N dan juga punya O. Lagi pula kalau dia ke depan menjadi menjadi koefisien, reaksi kita, ionisasi kita jadi seperti ini. Kita tulis ulang ya. Ini nomor 14, HNO2. Misalnya H plus plus 2NO min. Nah, seperti ini ya. Ada gak ion H plus? Ada. Ada gak ion NO min? Kita cek ya, cek di sini. NO min itu tidak ada ya. Karena ion NO itu yang ada juga ion NO2 min ya. Jadi ion NO min itu tidak ada ya. Jadi ini artinya tidak sesuai ya. Nah, daftar ion yang saya tuliskan di sini itu daftar ion-ion yang sering kita temui ya, yang lumrah, yang lazimnya sering ada dalam reaksi kimia. Jadi penting untuk menulis daftar ion-ion ini ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi ini kalau tidak ada ionnya itu berarti tidak sesuai. Jadi jangan tulis yang seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke sini. Ini ada H. H2CO3. Kalau kita tulis seperti ini, H2 plus plus CO3 min misalnya. Ada gak ion H2 plus? Itu tidak ada ya. Yang ada adalah H plus. Jadi kita tulis di sini H plus. Tidak ada ion H2 ya. Lalu ion CO3 min. Adakah ion CO3 min? Kita cek di sini. Adanya CO3 2 min. Jadi kalau CO3 min itu salah. Jadi jangan tulis yang seperti ini ya. Kita tulis ionnya CO3, tadi muatannya berapa? Cek 2 min ya. Jadi CO3 2 min. Nah, ini sudah benar. Ion H plus ada, ion CO3 2 min juga ada. Sekarang cek jumlah muatannya. Ini plus 1, ini min 2. Uangnya 1000, utangnya 2000. Ini tidak 0 ya. Kalau tidak 0, kita cek lagi di sebelah kiri, ada yang punya indeks gak? Ada ya, ini H-nya ada 2. Jadi ini yang jadi koefisien H. Jadi sekarang 2 plus dan 2 min. Sudah setara. Balik lagi, yang 3 ini nggak boleh pindah ke depan karena ini 3 ini adalah punyanya O, bukan punya CO. Lagi pula kalau pindah ke depan sebagai koefisien itu gak ada ion CO2 min atau CO min, gak ada ya ion CO min. Yang ada adalah ion CO3 2 min. Jadi kalau dia sebagai indeks, ya sudah sebagai indeks saja.
tidak usah pindah ke depan sebagai koefisien ya. Oke, lanjut lagi NH4CN. Nah, ini pemisahannya NH4CN ya. Kita lihat di sini. Misalnya di sini N+. Adakah ion N+? Cek di sini. Tidak ada ya. Tidak ada ion N+. Lalu kita kalau pemisahannya di sini NH4+. Adakah ion NH4+? Cek di sini. NH4+. Nah, ini dia ada NH4+ ya. Jadi sudah sesuai. NH4+ plus ion Cn. Cn muatannya adalah min ya. Jadi NH4 plus Cn min. Nah, ini muatannya juga sudah sama ya, plus 1 sama min 1. Ini sudah betul. Lalu yang ini dia yang tadi saya katakan senyawa yang ion negatifnya ditulis terlebih dahulu ya. Ini CH3COONa. Nah, ini kalau ion C+ itu tidak ada. Ion CH3+ juga tidak ada. Ion CH3C+ itu tidak ada. Ion CH3CO+ itu gak ada. Kalau pemisahannya di sini CH3COO. Nah, itu ada ion yang ini ya. Ion CH3COO yaitu ini, ion asetat, tapi muatannya adalah negatif. Jadi kita tulis di sini hasil reaksinya adalah CH3COO min. Ini ion negatifnya, dan ion positifnya adalah Na+. Nah, Na+ adakah? Ada ya. Jadi ini sudah sesuai dan muatannya juga sudah 0. Na+ dan CH3CO-. Lalu selanjutnya Na2O. Na itu muatannya plus karena golongan 1 ya, yang ini. Lalu O itu karena dia golongan 6, jadi muatannya 2 min, sehingga kita tulis Na plus O 2 min. Nah, siapa yang punya indeks? Ini Na ya, jadi ini yang jadi koefisien Na. 2 plus dan 2 min, sekarang sudah sesuai jumlahnya, sama jumlahnya. Di ruas kiri 0, di ruas kanan 0. Lanjut, AlCl3 ini menjadi Al, muatannya adalah 3 plus ya, karena dia golongan 3A. Jadi Al itu muatannya 3 plus. Lalu Cl muatannya adalah min karena dia golongan 7A ya. Ingat lagi yang ini Cl muatannya min dan dia punya indeks 3 sehingga itu menjadi koefisien Cl. Jadi sekarang muatannya sudah sama, 3 plus dan 3 min. Ini muatannya 0. Sudah sama ya. Lalu ini H plus C2O4 muatannya berapa ya? Nah, ini dia C2O4 muatannya 2 min. C2O4 muatannya 2 min. Nah, ini yang punya indeks adalah H. Jadi koefisien H adalah 2. Sekarang sudah sama jumlahnya, 2 plus dan 2 min. Jumlah muatannya sudah 0. Di sebelah kiri juga 0. Lalu H3PO4 itu H plus indeksnya 3, berarti koefisiennya 3. Plus PO4 muatannya adalah, kita lihat PO4 3 min ya. 3 min. Sehingga ini 3 plus dan 3 min. Ini sudah 0. Ini juga 0. Lalu kita contoh satu lagi ya. Ini nomor 16, berarti nomor 17 kita tulis di sini 17. NH4 2SO4. Nah, ini kita cek ini menjadi ion apa? NH4. Lihat NH4, ada gak ion NH4? Ada ya, muatannya plus. NH4 plus. Berapa indeks NH4? Ada 2 ya indeksnya. Jadi ini yang jadi koefisien. 2 NH4 plus SO4 muatannya adalah 2 min. Jadi sudah sesuai 2 plus dan 2 min. Ini muatannya 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga dalam menuliskan reaksi asam basa nanti kita tidak akan kesulitan ya. Contohnya seperti ini. NaOH plus CH3COO
H. Nah, ini kan terurai menjadi Na+ dan OH- ya. Lalu ini CH3COO- dan H+. Nah, ion positif akan bereaksi dengan negatif. Begitu pula yang ini negatif dengan positif. Sehingga hasil reaksinya adalah CH3COONA ya. Untuk untuk senyawa asetat, ion asetatnya ditulis terlebih dahulu ya. Jadi CH3COONA ini adalah garamnya. Lalu H+ dan OH- itu menjadi air. H+ dan OH- menjadi air ya, H2O. Ini yang disebut reaksi asam basa ya. Ini asam, ini basa. Jadi asam plus basa itu menjadi garam plus air. Nah, seperti ini ya. Jadi reaksi ionisasi ini penting sebagai dasar kita untuk menuliskan reaksi-reaksi kimia ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.